Sahabat Budaya, kembali lagi di KBKS Podcast Kata Budaya Kata Siapa, persembahan dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Nah, teman-teman tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa Bang Togi? Hari Senin. Bukan hari Senin. Hari ini kita memperingati Hari Wayang Nasional. Jadi setiap tanggal 7 November kita memperingati Hari Wayang Nasional ya teman-teman. Jadi kenapa sih Hari Wayang itu kita peringati tanggal 7 November? Itu karena tanggal 7 November tahun 2003 itu UNESCO menetapkan wayang sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Terus sama-sama di bulan November juga, tahun 2008 pada tanggal 4 itu pertunjukannya nih, itu kemudian masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Kategorinya representative list of the intangible cultural heritage of humanity gitu. Jadi ingat ya teman-teman, tanggal 7 November. Nah, berhubung hari ini Hari Wayang Nasional, kita kedatangan tamu spesial, bukan satu tapi dua dalang cilik kita. Halo, bisa sapa teman sahabat budaya semua. Ada Raka dan Andika di sini. Boleh minta tolong perkenalkan diri ke sahabat budaya? Ya, nama saya Raka Tribawa Putra Wiranto, kelas 2 SMP, SMPN 237 Jakarta Timur. Ya, perkenalkan nama saya Andika Rapi Maulidan, asal Bogor. SMP saya SMP 7 Bogor. Wih, ya. Saya juga SMP. Seumuran ya kita ya. Oke, kalau sahabat budaya belum kenal nih saya mau kenalin ada Raka dan Andika. Jadi kalau Raka ini dulu tahun 2018 ya. Dulu dia juara festival dalang cilik tingkat DKI. Dan untuk Andika baru-baru banget ya, ini 2022 ini ya, baru kemarin ini ya, juara mumpuni festival dalang anak. Gitu. Terus ini kalian bawa apa? Ada yang spesial nih di meja ini. Biasanya kosong kan. Sekarang kita ada sesuatu di sini. Spesial. Iya, spesial. Boleh minta tolong ditunjukkan ke sahabat budaya di rumah yang sedang menonton kita. Boleh dijelaskan ini kalian membawa siapa? Tokoh siapa ini tuh? Beda ya? Beda. Boleh dijelaskan perbedaannya? Yang satu wayang apa, yang satu wayang apa? Yang satu ini wayang kulit. Berasal dari Surakarta. Oh, gaya Surakarta ya. Surakarta. Ini tokohnya namanya? Namanya Hanoman. Terus kalau Andika bawa apa tuh? Saya ini wayang golek Sunda ya. Ini namanya cepot. Kalau di Jawa itu bagong. Oh iya, bener, terkenal bagong. nih si cepot nih, ya kan? Ya, betul. Terus ngomong-ngomong, tokoh favorit kalian siapa? Kalau saya Hanoman. Oh, makanya di bawah hari ini ya, spesial. Kalau Andika? Kalau saya Gatot Kaca sih. Gatot Kaca. Oh, ini juga ya yang di bawah ini. Yang mana tuh Gatot Kaca? Oh, nah, tuh. Jadi bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya antara wayang kulit dan wayang golek. Ini adalah dua dari berapa ratus ya? 100 lebih variasi wayang di Indonesia. 152 tuh saya dikasih tahu. Nanti teman-teman bisa cari berapa banyak jenis wayang di Indonesia ya. Nah, terus saya mau tanya, ini kan kalian kan adalah dalang cilik nih ya, bisa dikatakan dalang cilik. Sejak umur berapa tadi? 3 tahun ya? 3 tahun. Udah tahu udah tahu wayang tuh sejak umur 3 tahun ya kalian berdua ya. Nah, itu kenapa dari kecil tuh tertarik sama wayang? Ya, wayang karena tradisional asli Indonesia. Dan ya unik. Nah, unik. ya itu Unik benar. Nah, dan pembuatannya juga rumit. Nah, coba dong minta saya diceritain kenapa dulu awalnya kok bisa jadi kenal wayang tuh, diajak orang tua kah atau tiba-tiba keluarga ngajak ke pertunjukan wayang atau gimana tuh? Iya, awalnya tuh diajak orang tua nonton wayang Pak Mantep, Pak Anom, dan di Taman Mini. Oh, di Taman Mini. Ya, terus tertarik pengen main. Nah, kebetulan mama punya teman dalang. Nah, namanya Mas Nanang HP. Nah, itu saya dikenalin awalnya sama Mas Nanang. Oh gitu. Terus kalau saya itu benar diajak sama orang tua sama. Sama ya. Itu ada dalang Asep Sunandar di Balai Kota Bogor. Oh, oke. Saya lihat kayaknya ini seru juga nih wayang nih, seru juga.
Sampai saya deketin ternyata unik enak gitu. Unik enak. Unik enak. Tuh sahabat Buddha, unik enak. Terus ada nggak tokoh yang menginspirasi kalian mendalang? Yang pertama sih ini Mas Nanang HP sama Pak Mantep. Mantap. Terus Kalau saya dalang AS Sudaya sudah. sama dalang Yoga Suara ya. Gas. Nanti dicek ya teman-teman ya. Cek. Nanti dicek ya. Terus kan ini kalian tadi menyebutkan nama sekolah ya. Tentu saja kesibukannya sekarang sekolah kan ya. Nah, kira-kira gimana sih kalian membagi waktu antara belajar mendalang dan kesibukan sekolah? Kan sekarang udah masuk sekolah lagi ya? Iya, Nggak online lagi ya? Udah udah langsung. PTM. Oh ya udah kelas 3 ya? 3. Ya. Iya. Itu gimana tuh? Ya hari libur kayak misalnya Sabtu atau Minggu diselesihin latihan. Misalnya kalau ada kerja kelompok gitu, ya siang atau pagi. Kalau latihan kemungkinan pasti malam siang lah. Malam siang. Kalau saya sih sama sih hari-hari libur. Hari-hari libur soalnya kalau hari biasa itu kan itu sama tugas PR. PR-nya banyak. Ya. Iya. Terus kendala selain PR gitu apa biasanya? Males kah kadang apa gimana? Ya itu kendala kerja kelompok biasanya ada. Sama. Idem. Mungkin nanti saya Andika dulu yang jawab ya biar nggak sama-sama muli ya. Terus gimana respon dari sekolahnya teman-teman, terus orang tua tentang kalian menekuni profesi jadi dalang nih? Ya, pastinya ya sangat mendukung lah pasti. Ya sangat mendukung, sangat menyupport jalannya festival dan apa-apa latihan pasti support dan harus semangat sih. Karena udah disupport orang tua dan sekolah juga ya. Iya. Kalau saya juga sih disupport juga ya soalnya keluarga saya itu seni juga. Oh gitu. Jadi keluarga saya seni jadinya mendukung banget. Terutama untuk support karena ini kan hari sekolah nih. Iya. Diizinin buat izin juga ya. Salah satu contohnya ya. Iya. Gitu. Mungkin bisa salam buat teman-teman yang di sekolah kalau yang nonton. Jangan lupa untuk nonton gitu kan ya. Terus selain kompetisi yang sudah saya sebutkan tadi di awal yang tadi kita waktu perkenalan. Kompetisi apa aja sih yang sudah kalian pernah ikuti? Yang pertama tuh perang kembang di kampus Unindra tahun 2018 kalau nggak salah. Sama festival dalang cilik dari 2018 hingga 2022 mengikuti sama di Balai Kota Surakarta Di Solo. ya. Kalau saya 2017 itu di Bogor juara 1. Woi. Terus 2019 di Taman Mini. Taman Mini saya juara catur terbaik. Catur tuh apa tuh? Catur tuh kayak cerita bukan catur. Oh bukan. Iya. Saya mikirnya si catur. Saya tahu yang gitu. Bukan. Catur itu kayak sebuah cerita. Kalau wayang itu kan ada cerita lalakon gitu. Iya. Nah, saya gitu menang. Oh gitu. Terus apa lagi? 2021 saya menang sahabat terbaik juara 2. Wah, kalau sahabat tuh apa? Beda. Sahabat itu kayak memainkan wayang. Kayak perang, kayak ngibing. Oh, pergerakan Ya, layangnya pergerakan, ya. pergerakan layangnya. Terus kemarin juga kan dapat mumpuni saya. Ya, gitu. Keren ya, mereka berdua keren banget. Terus saya juga dengar-dengar kalian kan juga sering melakukan pertunjukan ya. Ya. Yaitu apa aja kesibukannya sekarang? Apa yang lagi ada persiapan untuk pertunjukan Hari Wayang mungkin? Iya, Hari Wayang untuk tanggal 6 sama di Museum Wayang tanggal 12. Oh gitu. Untuk kali ini di bulan ini sih. Kalau saya sih ada ya tanggal 7 di Bandung. Di Bandung. Ya, ada saya juga. Sayangnya kita tayang tanggal 7 juga ya, jadi nggak bisa promosi ya. Tapi mungkin ada rekamannya ya, nggak tahu juga, bisa ditonton juga. Terus ada nggak sih pertunjukan yang teman-teman ingat yang paling berkesan? Yang paling berkesan bisa itu mengikuti wayang urban yang disutradai Mas Nanang HP. Wayang urban tuh kayak apa tuh?
wayang urban yang dicampur musik-musik dengan gamelan juga, ada wayangnya juga. Tapi wayang kulit ya? Iya. Jadi wayang kulit. kontemporer gitu ya. Iya. Jadi perpaduan antara wayang kulit biasa dengan Wayang kulit, gamelan sama band gitu. band. Oh, aransemen musiknya berbeda Iya. gitu dengan wayang yang tradisional pada umumnya ya. Iya. Kalau saya juga pernah kolaborasi antara wayang kulit sama wayang golek pernah. Oh ya? Pernah. Gimana tuh jadinya? Jadinya Asik dong. jadi membagi-bagikan cerita, jadinya cerita pertama ini dulu. Cerita 2 langsung ke wayang golek. Oh gitu. Terus Cerita ketiga ke wayang kulit lagi, wayang golek lagi gitu. itu kan ada perbedaan bahasa ya Ada, antara wayang ada. kulit dan wayang golek. Terus gimana perbedaan? Ya satu-satu ya? Satu-satu nggak bareng. Oh nggak bareng, jadi ganti-gantian ya, bahasa Ganti-ganti. Jawa, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Iya. bahasa Sunda gitu ya. Iya, Dia mungkin ada subtitlenya di bawah ya. Jadi mungkin ada yang membantu mentranslate ya? Iya. Enggak gitu. Ada. Terus ini, oh iya, saya kan kalau lagi cari-cari Andika itu tuh munculnya kalau di berita tuh Andika tuh tampil di depan wali kota Bogor gitu. Di tahun berapa itu? Waktu pandemi ya. Terus Waktu pas pandemi ya. pandemi memberi himbauan untuk stay at home. Ih, Iya. menarik banget tuh. Gimana tuh ceritanya? Cerita-ceritanya mah ya seneng aja gitu ya. Seneng sama apa? Sama apa ya, kayak apa ya? Pokoknya senang aja gitu. Senang, alhamdulillah bisa diundang. Terus Senang. menarik juga ya karena temanya yang diambil kan stay at home tuh. Iya. Itu pesan apa sih waktu itu disampaikan ke penonton di situ? Oh, pesan-pesannya. Sebenarnya saya tetaplah di rumah. Jangan kemana-mana dulu. Tapi pakai wayang ya. Pakai wayang, pakai Jangan wayang, kemana-mana pakai nih. wayang. Jangan kemana-mana, pakai masker. Iya. Terus sekarang kan udah mulai ini ya, mulai kembali normal. Tapi jangan lupa pakai masker ya. Wajib. Wajib. Terus kalau Raka kan sering banget tuh di TMII. Nah, iya. Iya. Selain itu? Selain di Taman Mini, ada lagi di Sukoharjo, di Sragen, Klaten, Gunung Kidul. Ya masih banyak lah, tapi paling sering di Taman Mini. Di Taman Mini. Jadi kalau mau ketemu Raka ke Taman Mini. Saya juga dengar waktu tahun 2021 ya dapat penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta itu sebagai dalang cilik ya. Oh, Dalang oke. Oke. Ampun deh. Terus saya penasaran kalau tadi kan si Andika kan waktu diundang sama wali kota Bogor kan memberikan cerita untuk stay at home gitu, memberikan edukasi untuk jaga jarak, jaga jarak nggak? Iya. Jaga jarak juga. Jaga jarak juga. Iya, kan untuk menerapkan pola hidup sehat selama pandemi gitu. Cerita apa aja sih yang biasa ditampilkan gitu kalau untuk Raka dulu deh? Pertama sih waktu itu Anoman Duto sama Gatot Kaca Layir sama Sinta Hilang. Sinta Hilang berarti dari epos Ramayana dan Mahabharata. Betul? Betul. Takut salah saya. Terus bisa nggak sih kalau wayang kulit itu kayak memberikan edukasi, selain memberikan menampilkan cerita dari epos Mahabharata, Ramayana itu kayak si Andika tadi kayak ada pesan stay at home gitu, bisa nggak sih diselipin gitu di dalam pertunjukannya? Bisa. Jadi diselip-selipin di antara dialognya ya? Dialog atau kayak misalkan di wayang tuh ada goro-goro, nah itu ada punakawan diselingin itu atau limbukan, nah gitu. Oke. Sebenarnya saya juga lagi mencari apa ya limbukan. Nanti tolong ya, tolong nanti saya dikasih tahu ya. Terus kalau Andika tadi selain itu kalau di wayang kulit kan ada epos-epos itu. Kalau di golek ada juga sama. Ada juga. Ceritanya apa tuh? Biasanya yang ditampilkan. Waktu kemarin saya ceritanya Jaya Perbangsa. Jaya Perbangsa itu apa? Jaya Perbangsa itu Gatot Kaca mati, gugur. Oh, Gugur, nah itu. Terus pernah juga lakon Karna Tanding. Karena tanding. Karena Tanding juga sama. Oh, sama. Sama karena mati gugur ya pernah. Oh, jadi sebenarnya ceritanya
diambil dari Mahabharata besar, tapi kalau tadi yang kayak stay at home gitu tuh diselipin di dalamnya ya berarti ya. Keren juga, jadi apa sarana edukasi ya buat masyarakat juga ya. Terus kira-kira ada nggak cerita yang belum pernah ditampilin tapi kalian pengen tampilin tuh di kedepannya? Ada apa tuh? Andika dulu deh. Kalau saya mah ya pengen yang belum pernah tapi pengen dilakukan itu ngelakon Prahasta Gugur. Prahasta Gugur itu ya. Kenapa tuh? Prahasta Gugur katanya mah ya, katanya mah disuruh sama Prabu Dasamuka ya, yang nyulik Dewi apa tuh? Dewi Sinta sama Rahwana gitu. Saya pengen itu, tapi saya belum tahu alurnya gitu. Belum tahu alurnya. Belum. Jadi bisa nih kemungkinan di kemudian hari bakal menampilkan itu, bisa banget ya? Iya bisa. Yang penting belajar. Siap. Terus kalau Raka? Pengen lakon yang ini, Rojo Molo. Rojo Molo itu apa? Itu yang perebutan Wirata Parwa sama negara apa ya, lupa. Makanya pengen buat lakon itu. Karena perang Sang Rojo Molo sama Jagala Bilowo. Oh gitu. Terus saya jadi penasaran nih gara-gara tadi kalian menjawab itu. Gimana sih cara belajar menghafalkan ceritanya gitu kan? Banyak tuh dari cerita cerita besar Mahabharata, terus Ramayana, itu kan banyak. Terus waktu pertunjukan itu saya penasaran nih gimana sih latihannya untuk menghafal ceritanya tuh, dialognya per tokoh-tokohnya kan harus ada dialognya tuh. Iya. Itu gimana tuh belajarnya? Penasaran. Kalau saya sih ya, kalau untuk menghafal itu kadang-kadang saya suka bikin pakai naskah. Oh, pakai naskah juga. Simpen ya? di bawah gebog. Oh, ini rahasia yang boleh orang tahu nggak? Iya. Boleh ya. Saya takutnya ini rahasia. Kalau misalnya saya lupa baca ke bawah. Kalau udah baca lagi, kalau lupa gitu. lagi baca lagi. Oh, itu tipsnya ternyata. Tipsnya. Saya nggak tahu. Saya kira udah hafal di luar kepala semua. Raka? Sama. Ya kalau lupa baca, tapi harus sering-sering baca sih biar lancar. Itu terus kalau misalnya saya pengen tahu tentang gimana sih cara menjiwai tokohnya. Kan tokohnya beda-beda tuh. Yeah. Ada yang raksasa, ada yang kesatria, terus ada yang karakternya lucu gitu. Terus gimana sih cara berubahnya kayak dari tokoh ini, terus dialognya sama tokoh ini gitu. Membedakan dari wajahnya sih. Wajahnya kalau giginya kayak seperti ini nih, ini Anoman kan kerak tuh. Ya harus bisa kayak mere apa ya? Mere apa Pak? Mere apa Pak? Sama gigit kayak ini buto misalnya. Jadi kalau Raka lihat wayangnya aja udah kayak menjiwai ininya ya. Iya. Bisa ngeluarin suara yang beda gitu, dan karakternya juga beda ya. Ngeri itu kayak menangis. Mere apa? Coba nanti sahabat budaya yang tahu meker itu apa, nanti komen ya di bawah ya. Biar nanti komen. Bang Partogi bisa memasukkan ke dalam caption. Kalau Andika gimana cara menjiwai karakternya? Saya sih ya tadi juga sama kayak lihat wajahnya. Wajah kayak gini kan imut-imut lucu ya. Lucu. Jadinya ngomongnya juga harus diemutin gitu. Jangan kayak wayang yang lainnya gitu. Berbeda-beda sih. Mungkin besok Bang Ming-un bisa ya collab sama mereka berdua ya, bisa ya, boleh. Terus gimana sih respon dari teman-teman? Saya penasaran deh, teman-temannya kalian, teman-teman sekolah gitu. Punya teman dalang gitu. Wow. Ya sangat bangga sih kayaknya dia. Kok kayaknya. Oh iya, pernah datang dia pas lagi pentas, datang. Support juga sih. Support juga. Terus kalau Dika? Kalau teman-teman saya juga sih mensupport saya ya. Kayak jadinya kayak, tapi dia juga sering pernah
pernah ngomong saya, Dika ajarin main wayang dong. Iya pernah. Ya, kan gitu. Pernah juga ya, temennya juga ya. Ya, Malah gitu. jadi penasaran ya, Iya. gimana caranya ya. Berarti kalau muatan lepas waktu pelajaran muatan lokal membantu gurunya untuk menjelaskan wayang juga ya? Iya nggak? Iya. Iya. Terus, oh iya, karena Dalang Cilik saya penasaran kalau setahu saya kan kalau wayang kulit ya, kalau wayang golek saya masih awam sih. Kalau wayang kulit kan biasanya semalam suntuk. Iya. Kalau raka biasanya berapa lama? Paling lama Pertunjukannya. waktu itu pernah 2 jam sih. 2 jam. Iya. 2 jam. Terus skripnya berapa lama? Berapa panjang tuh contekannya? Berbalik-balik. Oh, berbalik. Terus saya penasaran, Andika, saya dikasih tahu dong kalau wayang golek tuh biasanya durasinya berapa lama? Kalau yang udah biasa-biasa begadang mah ya, jam 3 juga. Semalam suntuk ya? Iya, semalam suntuk. Terus kalau Andika sekarang? Saya 2 jam doang. Gak apa-apa, 2 jam tuh udah bagus loh. Iya. Besok kita kapan-kapan nonton mereka ya. Oke. Ya bener ya. Saya dikirim ya. Oke, siap. Kita tunggu deh ya. Terus saya penasaran ke depannya teman-teman berdua bakal terus menekuni profesi jadi dalang nggak sih? Iya sih. Iya, pasti. Pasti. Bagus dong. Hobi. Iya, Oh, jadi jadi- hobi aja. Jadi sampingan. hobi, jadi profesi, Ya. terus jadi dicintai, Ya. ya. Terus kan teman-temannya udah pada penasaran minta diajarin main cara main wayang gitu. Kira-kira menurut kalian secara umum nih anak-anak di Indonesia tuh sebenarnya banyak nggak sih yang tertarik sama wayang? Banyak. Banyak ya? Itu dilihatnya, kalian bisa melihat itu dari mana? Waktu festival tuh ada pelajar-pelajar datang. Oh iya, itu berapa banyak tuh yang ikut tuh festival? Berapa ratus? Pesertanya 32. 32, itu dari perwakilan masing-masing provinsi se-Indonesia. Iya. Wow, berarti memang sebenarnya banyak banget anak-anak yang suka wayang ya dari Iya. seluruh Indonesia ya. Cuman mungkin kita perlu mengundang lebih banyak anak-anak yang suka wayang lagi ya. Buat Hari Wayang Nasional tahun depan ya, bisa ya? Oke, siap. Bisa. Terus ada nggak ide dari kalian misalnya di masa depan nih untuk mengedukasi atau membuat anak-anak atau secara umum deh sahabat budaya di rumah itu buat lebih mengenal dan mencintai wayang. Kalau kata Pak Getuk tadi, menyebarkan apa Pak? Virus kebaikan ya dari wayang. Ada ide? Udah ada ide belum tuh? Ide ya gimana ya? Coba Andika dulu. Kalau saya sih udah ada ide. Sebenarnya ini juga salah satu cara kita untuk menyebarkan virus-virus itu ya Pak ya, mencintai wayang dan kebudayaan Indonesia ya, dengan podcast, terus pertunjukan juga bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube juga bisa. Terus Andika mau cepot mungkin Mau ya. mau ngasih tahu apa coba? Saya mau ngasih tahu doang nih. Dengan sekolah kita mendapat ilmu, dengan agama hidup kita menjadi terarah, dengan soal seni hidup kita akan jadi indah. Ini cintailah seni kita, budaya kita sendiri. Tuh gitu. Oh gitu. Ya. Kira-kira kalian ini lompat ya. Terus kan kita udah tahu nih kalau misalnya wayang tuh ternyata masih banyak anak-anak Indonesia yang mencintai wayang, punya ketertarikan akan wayang gitu. Kira-kira kalian bisa membayangkan nggak di 10-15 tahun lagi tuh wayang tuh bakal kayak apa? Orang-orang apa nanti banyak nih festival wayang tuh yang mengundang internasional gitu atau gimana? Ada nggak? Pernah nggak punya bayangan seperti itu? Kayaknya sih ada bayangan. Mm-hmm. Bakal ada festival harusnya setiap tahun ada. Festival tahunan Iya, untuk wayang tahunan. ya, untuk dalang-dalang. Terus apa lagi itu?
Sebenarnya kalau wayang tuh memang lebih asik dengan adanya festival dan pertunjukan wayangnya ya. Jadi orang-orang bisa datang. Festival wayang dunia. Iya. Oh, Festival Wayang Dunia ya Pak ya? Diadakan di sini ya Pak? Seharusnya. Disupport oleh Kemendikbudristek ya Pak? Iya. Ingat catat ya. Sebenarnya ini saya tuh mengulur-ulur waktu karena pertanyaannya sudah habis sebenarnya. Jadi kalau misalnya sahabat budaya ada pertanyaan atau mungkin pertanyaan mau disampaikan ke teman-teman dua ini bisa di komen. Nanti yang menyalurkan nanti Bang Togi lagi. Nanti ditanyain ke mereka ya Bang. Nanti jawabannya dari mereka tapi yang jawab Bang Togi ya. Oke, karena kita udah habis nih pertanyaannya sejujurnya. Boleh nggak saya minta kalian bergantian itu menunjukkan memperagakan wayang yang dibawa hari ini. Nah dulu. Sweet boleh. Yang penting jangan nyuruh saya nggak bisa. Aduh. Udah, tangan. Hei, bangsat. Kau dius ya. Bakal dipuntang di penting kau kalau. Nah, oh, merenya tadi gimana mere? Siapa tadi yang mere? Oh, Raka ya? Oh, Anomannya tadi. Oh, yang mere tadi iya. mere tadi. Gimana tadi merenya? Kalau merah itu gini. Oke. Oh, itu tadi yang mere ya? Oh, itu tadi mere. Oh, mungkin nanti bisa di komen siapa tadi yang mau komen arti bahasa Indonesianya mere ya. Nah, tapi kalau mau tahu mere kayak apa, yang tadi itu mere. Nah, karena udah kita udah tanya-tanya, udah ditunjukin gimana caranya. Mungkin ada pesan dan kesan dari Andika dan Raka untuk sahabat budaya di rumah yang sedang menonton kita. Apa ya? Sahabat yang mulai. Buat sahabat budaya, tetap cintai budaya tradisional Indonesia ini. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kita siapa lagi? Marilah kita melestarikan budaya kita. Soalnya martabat satu bangsa bisa diukur dari budayanya. Kalau budayanya hancur, negara juga bakal hancur. Nah, ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Ya. Bukan kita sendiri. Bukan kita sendiri, iya betul. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Andika dan Raka Siap, sudah sama-sama. mau berkunjung ke kita. Siap. Oh, ada request ternyata. Ada yang usul pakai bahasa Jawa dan bahasa Sunda berarti ya? Satu-satu ya. Boleh minta tolong diulangi lagi dengan memakai bahasa Jawa dan bahasa Sunda untuk teman-teman yang sedang menonton. Pesan-pesannya tadi. Perlu pakai wayang juga? Boleh? Pakai wayang aja. Bisa? Boleh? Boleh, siapa dulu? Andika dulu juga boleh. Si siapa? Halo semuanya. Ayo kita melestarikan budaya kita. Soalnya ya. Iya, Martabat soalnya. hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budayana hancur, negarana juga pakai hancur. Tuh gitu. Itu mah dari Mang Cepot aja ya. Hatur nuhun Mang Cepot. Sami-sami. Iya. Dari Anoman. Oh, Anoman yang mau memberikan ini. Coba.
Poro konco-konco. Ayo lestarikan budaya tradisional Indonesia. Nek ora kita sapa meneh. Sop meneh. Tepuk tangan lagi. Oke, saya mau terima kasih lagi untuk Andika dan Raka sudah mau mampir ke sini bercerita-cerita ke sahabat budaya semua, memperagakan wayangnya Dahanoman. Dan ini tadi siapa? Ini Sabrangan lah. Ratu Sabrangan. Oh, ya. Sabrangan. Terus ada Mang Cepot. Iya, Dan saya. iya. Dan Gatot Kaca ya. Ya. Nah, terima kasih sudah mampir di sini. Semoga nanti teman-teman yang mendengarkan, melihat, menonton kita bisa terinspirasi, ya kan, bisa makin mau melestarikan kebudayaan kita gitu ya. Dan saya juga mau mengingatkan, jangan lupa ya sahabat budaya untuk pantengin terus YouTube dan TikTok Perlindungan Kebudayaan. Dan udah follow belum kalian? Instagram? Udah dong. Masa kalah sih sama mereka ya. Instagram, Twitter, dan Facebook di @lindungibudaya. Jangan lupa ya. Nanti di mention atau di DM, mungkin bisa ya sahabat budaya nge-DM kita untuk ide. Datengin dong, ini buat jadi bintang tamu gitu kali ya. Boleh ya? Bisa. Terus episode berikutnya kita ada siapa? Ada rahasia. Oh ya, udah karena rahasia kita kita sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah.